Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ini adalah betapa mengerikannya alat jiwa kelas 9. Bola emas dan perak di langit seperti mata besar berwarna ganda dengan dingin mengamati bumi dan mencari sasarannya. Poin terbesar tentang jarum ilahi matahari bulan adalah efektif terhadap semua elemen. Karena esensi matahari bulan itu sendiri, segala bentuk pertahanan tidak akan efektif melawannya. Tidak peduli apapun unsurnya. Itu dapat mencakup wilayah yang membentang lebih dari 30 km. Itu benar-benar menakutkan. Musuh jelas tentang mengenali latar belakang jarum ilahi matahari bulan ini. Dan dengan demikian mereka menahan serangan. Mereka tahu bahwa mereka terdeteksi di bawah pengawasan jarum ilahi matahari bulan. Adipati Harimau Putih, atau lebih tepatnya Harimau Putih Doulo, memiliki pandangan yang menakjubkan di matanya. Melalui jarum ilahi matahari bulan, dia mengamati musuh-musuhnya dari jauh. Ada lebih dari 10 dari mereka. Ada total 12 orang. Di antara mereka 4 adalah Feng Hao Doulo 9 cincin. Bahkan ada instruksi jiwa kelas 9 di antara mereka. Peluru longsor tidak bisa dilepaskan dengan mudah tanpa mereka di sini. Terlepas dari 4 Feng Hao Doulo, peringkat terendah di antara 8 yang tersisa adalah Sage Jiwa. Ada 4 Doulo jiwa 8 cincin di sana. Pada titik ini, mereka melepaskan penghalang tak terkalahkan dan tak berani melangkah 1 inci pun. Ini adalah kekuatan jarum ilahi matahari bulan. Bahkan Yu Hao tidak tahu bahwa jarum ilahi matahari bulan dapat membuat musuh mereka merasa sangat ketakutan saat itu naik ke langit. Dugaan Yu Hao sepenuhnya benar. Musuh-musuh ini berasal dari Kekaisaran Ryu. Mereka di sini untuk menghabisi Adipati Harimau Putih. Statusnya sangat tinggi dan Adipati Harimau Putih memegang kendali besar atas militer yang akan sangat mempengaruhi perang. Musuh semua terpana ketika melihat cahaya emas dan perak di langit. Lebih dari setengah penyergap ini adalah instruksi jiwa. 2 instruksi jiwa kelas 9 bahkan memiliki banyak pengalaman dan bahkan adalah teman baik Ye Yulin. Jika mereka adalah penyergap biasa, mereka mungkin tidak terganggu dan terus menyerang meskipun ada jarum ilahi matahari bulan. Namun kelompok ini sangat menyadari apa itu. Hanya orang bodoh yang tidak takut. Mereka kini sangat ketakutan. Bahkan penghalang tak terkalahkan tidak akan mampu menahannya. Ketika mereka mengetahui bahwa itu adalah jarum ilahi matahari bulan, para instruksi jiwa yang hadir juga berkeringat dingin. Jangankan Doulo Transcendent, bahkan seorang dari kultivasi penatuasuan ataupun dubusi akan terluka jika mencoba menghadapi serangan dari jarum ini. Apa yang akan kita lakukan? Mengapa dia memiliki jarum ilahi matahari bulan? Jangan bilang kalau itu langit bintang Doulo. Mustahil, langit bintang Doulo tidak akan mengkhianati kita. Mari kita putuskan dengan cepat. Penghalang tak terkalahkan tidak akan bertahan lama. Ayo mundur dulu sebelum membuat rencana baru. Instruksi jiwa kelas 9 yang terkemuka sangat menentukan dan memberikan perintah untuk mundur. Tidak ada dari mereka yang mau mengambil resiko terbunuh oleh jarum ilahi matahari bulan. Tidak satu pun dari mereka yang berani. Akibatnya, ke-12 penyergap ini segera berbalik dan melarikan diri. Adipati masih memiliki secercah harapan saat ini. Dia telah melihat Yu Hao dan Wang Dong melompat dari tebing. Itu sebabnya dia tidak segera mengaktifkan jarum ilahi matahari bulan. Senjata terkuat adalah yang paling menakutkan. Bahkan sebelum digunakan. Meskipun dia tidak tahu mengapa lawan-lawannya lari, dia lega karena aman sementara. Saat ini, dia hanya bisa menonton dan melihat apakah pria misterius itu bisa menyelamatkan para bawahannya.
Yu Hao dan Wang Dong'er berusaha menyelamatkan para prajurit yang mengorbankan diri. Namun, mereka tidak mungkin menyelamatkan banyak orang yang tersebar di daerah yang begitu luas. Cairan merah berceceran di sekitar mereka, dan kehidupan demi kehidupan hilang. Yu Hao menggigit bibirnya dengan erat. Semua prajurit ini mati karena mereka berusaha melindungi Adipati Harimau Putih. Mereka telah melompat dari tebing dengan sukarela. Sebelum mereka melompat, bahkan mereka meminta Adipati untuk menjaga dirinya sendiri. Ini adalah pertama kalinya Yu Hao melihat prajurit seperti ini. Ini juga pertama kalinya dia mengalami bau cairan merah dan zat besi yang hanya bisa dialami oleh militer. Aroma cairan merah menyebar dan Yu Hao sudah mulai menangis. Dia telah melakukan yang terbaik. Ketika dia meraih pengawal terakhir, dia menemukan bahwa lengannya sudah sakit. Dia berguling dengan paksa di tanah, dan alat jiwanya yang berbentuk manusia mengeluarkan suara menusuk. Melengking, butuh beberapa waktu sebelum dia berhasil mengurangi momentum kejatuhannya. Namun bebannya masih menyebabkan ia jatuh, dan dia memuntahkan cairan merah di bagian dalam topeng alat jiwanya. Ada merah buram di depan matanya. Dia merasa sangat lemah sekarang. Dia hanya mendengar teriakan tragis di sekitarnya, seiring dengan bau cairan merah yang melayang di seluruh area. Dia merasa sangat tertekan. Tentara macam apa mereka? Mereka rela mengorbankan hidup yang berharga untuk jenderal mereka sendiri. Mereka melompat dari tebing tanpa ragu-ragu. Yu Hao dan Wang Dong'er tidak tahu berapa banyak orang yang telah mereka selamatkan. Seluruh proses hanya memakan waktu 1 menit. Namun mereka telah menghabiskan kekuatan dan energi mereka. Perasaan yang mereka alami sekarang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Mereka telah mencoba yang terbaik dalam 1 menit ini. Namun Wang Dong'er hanya bisa menangis ketika dia melihat cairan merah segar menyembur dari sosok-sosok manusia di bawahnya. Mereka... Yu Hao mengintip ke langit dan berteriak dengan marah. Kekuatan spiritualnya melonjak luar biasa, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Apa yang seharusnya terjadi sudah terjadi. Dia tidak mungkin menyelamatkan beberapa nyawa yang berharga ini. Pada titik ini suara tenang terdengar di benaknya. Musuh telah mundur. Adipati tidak lagi dalam krisis. Kamu telah melewati ujian petualangan mendalam. Saat ini, kamu memiliki 2 pilihan. Kamu dapat memilih untuk melewati ujian ini atau menggunakan kesempatan ini untuk mengembalikan semuanya kembali normal. Dengan mengembalikan semuanya kembali normal, mereka yang belum mati selama 15 menit akan pulih sepenuhnya. Namun mereka yang telah mati selama lebih dari 15 menit tidak dapat dipulihkan karena roh mereka telah menghilang. Jika kamu memilih opsi ini, kamu harus melalui ujian petualangan mendalam sekali lagi. Kamu dapat membuat pilihan sekarang, tetapi kamu hanya memiliki 10 detik untuk memutuskannya. Setelah 10 detik, kalian berdua akan secara otomatis kembali ke lembah cinta. Wang Dong'er secara alami mendengar apa yang Yu Hao dengar. Mereka berdua saling memandang, dan mereka masing-masing melihat kejutan dan kegigihan di mata mereka. Wang Dong'er meraih tangan Yu Hao dan mereka berdua berteriak pada saat yang sama. Kami akan memilih untuk mengembalikan semuanya kembali normal. Ya, mereka bersedia untuk melalui ujian petualangan mendalam. Sekali lagi untuk menyelamatkan semua tentara. Tiba-tiba, bola cahaya aneh muncul. Cahaya keemasan terang yang tampak seperti matahari muncul di atas kepala Yu Hao. Sementara bulan sabit perak muncul di atas kepala Wang Dong'er. Sinar matahari dan bulan, pertanyaan cinta Yin Yang. Suara tenang bergema di seluruh lembah gunung. Setelah itu cahaya emas dan perak menyebar dari tubuh Yu Hao dan Wang Dong'er. Para pengawal semuanya ditutupi oleh cahaya emas dan perak yang sama. Para pengawal yang masih hidup terkejut ketika mereka melihat Yu Hao dan Wang Dong'er. Pada saat ini mereka secara kasar dapat melihat penampilan asli mereka. Rasa sakit yang luar biasa. Dari luka mereka menghilang. Semua luka mereka sembuh dengan kecepatan luar biasa. Bahkan mayat-mayat hidup kembali.
Mereka berbalik dan menatap Yu Hao dan Wang Dong'er dengan kaget. Mereka tidak bisa mempercayainya. Keajaiban! Ini adalah keajaiban! Apakah kalian berdua adalah abadi yang telah turun ke dunia fana? Apakah kalian berdua adalah dewa? Zhang Biao merangkak dari tanah pada saat ini. Dia juga terluka, namun luka-lukanya sudah pulih sepenuhnya setelah ia tenggelam dalam cahaya emas dan perak. Semakin banyak pengawal berdiri. Mereka semua berbalik dan menghadap Yu Hao dan Wang Dong'er yang sama-sama memancarkan cahaya matahari bulan. Pengawal harimau putih mulai berlutut dengan satu kaki dan menyatakan rasa terima kasih mereka kepada mereka berdua karena memberi mereka kesempatan untuk hidup kembali. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan gairah. Di dalam hati mereka, mereka berdua memiliki kekuatan para dewa. Tiba-tiba, Yu Hao dan Wang Dong'er menghilang secara bersamaan. Pada saat yang sama, Dai Huabin dan Zulu juga mendengar suara tenang yang sama. Krisis Adipati Harimau Putih telah dicegah. Ujian petualangan mendalam telah berakhir dan kalian berdua telah berlalu. Segalanya mulai berubah dan menjadi buram pada saat ini karena dunia mereka tampak berputar. Apakah itu Yu Hao, Wang Dong'er, Dai Huabin dan Zulu? Mereka semua memasuki ruang yang aneh. Suara itu berkata kepada Dai Huabin dan Zulu, kalian berdua hanya menampilkan kinerja rata-rata di ujian ini. Dan dengan hampir tidak melewati ujian, tidak akan ada hadiah. Tapi kalian berdua bisa memasuki ujian terakhir. Ketulusan cinta menanyakan petualangan hebat. Aku harap kalian bisa lolos ke ujian selanjutnya. Cahaya menyala dan Dai Huabin serta Zulu menghilang. Suara yang sama terdengar di telinga Wo Yu Hao dan Wang Dong'er, namun mereka mendengar hal yang berbeda. Adipati Harimau Putih bertemu dengan bahaya dan Yu Hao dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memperingatkannya serta mendapatkan kepercayaannya menggunakan kemampuannya sendiri. Ini adalah alasan penting mengapa kalian berdua melewati ujian petualangan mendalam ini. Namun kalian tidak menggunakan kemampuan sendiri untuk mengusir musuh. Sebaliknya, kamu menggunakan item eksternal untuk melakukannya. Akibatnya, kalian tidak lulus petualangan mendalam dengan nilai penuh. Namun karena fakta bahwa kalian menyelamatkan semua orang dan mengurangi jumlah korban, aku akan menganggapnya sebagai izin. Awalnya, hadiah yang kalian berdua seharusnya dapatkan adalah satu kesempatan untuk pulih dari cedera kritis. Namun, kalian malah memilih untuk mengembalikan semuanya menjadi normal. Akibatnya, hadiah kalian akan dibatalkan dan poin menjadi negatif. Kalian berdua harus melewati ujian petualangan mendalam lainnya. Jika lulus, kalian bisa maju ke ujian ketiga. Petualangan hebat cinta sejati. Bersiaplah, ujian akan segera dimulai. Saat cahaya menyala, Yu Hao dan Wang Dong'er juga menghilang. Di sisi lain, cahaya putih turun dari langit. Adipati mendarat di lembah. Pada titik ini bala bantuan dari pangkalan sudah tiba. Banyak individu yang kuat di sini untuk melindungi Adipati. Melihat bahwa sebagian besar bawahannya masih hidup, Adipati merasa sangat emosional ketika dia melihat bola emas dan perak di langit. Siapa itu? Siapa yang membantuku dan menyelamatkanku dari krisis ini? Siapa sebenarnya mereka? Adipati berdiri di sana dengan linglung. Di sisi lain, cahaya keemasan menyala dan Yu Hao serta Wang Dong'er akhirnya merasa stabil. Namun ekspresi Wo Yu Hao tiba-tiba berubah sangat tidak baik. Dia berseru, "Hah, apa? Apa yang sedang terjadi?" Saat dia berteriak, Wang Dong'er juga menjadi cemas. Yu Hao tampak patah hati ketika dia berkata, "Jarum ilahi matahari bulanku masih di tangan Adipati Harimau Putih. Itu adalah jiwa kelas 9. Jika aliansi musuh tidak berusaha menarikku, mereka tidak akan meminta Sutianran untuk membuat Ye Yulin menyerahkan jarum ilahi matahari bulannya." Hati Yu Hao terasa sakit setelah kehilangan jarum ilahi matahari bulan. Itu adalah alat jiwa yang kuat yang bahkan ditakuti oleh seorang Dolo Transcendent. Apakah kamu benar-benar patah hati? Wang Dong'er merasa geli ketika dia memandangnya. Yu Hao tertegun.
Apakah aku tidak seharusnya merasakan seperti itu? Wang Dong-er terkekeh dan memeluk lengan logamnya. Dia berkata, kamu tidak memberikannya kepada orang luar. Ekspresi Yu Hao berubah sedikit aneh ketika dia mengingat yang terjadi sebelumnya. Dia tergoyahkan. Dia dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat ketika dia melihat bagaimana Adipati Harimau Putih alias Dai Hao alias ayah biologisnya mengorbankan keselamatannya untuk bawahannya. Tidak, tidak. Aku tidak akan memaafkannya. Yu Hao dengan paksa berkata pada dirinya sendiri. Namun dia tidak merasa begitu sedih ketika dia menyadari bahwa dia telah memberikan jarum ilahi matahari bulan kepada Adipati Harimau Putih. Masa bodoh, setidaknya dia lebih aman dengan jarum itu. Dengan begitu dia tidak akan terbunuh dengan mudah. Dan dia bisa menungguku kembali untuk membalas dendam padanya. Saat dia memikirkannya dari perspektif ini, Yu Hao merasa bahwa dia telah membereskan semuanya. Ekspresinya juga kembali normal. Pada saat ini, suara tenang yang membuat Yu Hao dan Wang Dong-er gelisah terdengar sekali lagi. Hujan dimulai, topiknya adalah penyelamatan. Hah, penyelamatan lain? Namun ekspresi Yu Hao berubah di saat berikutnya. Kalian berdua berada di sebelah barat kota cahaya. BB dan Susansi mencoba untuk keluar dari arah ini. Kalian berdua akan dianggap telah melewati ujian ini jika dapat menyelamatkan mereka dari bahaya dan kembali ke Gunung Barat. Jika kalian berdua gagal dalam misi ini, hukumannya adalah kematian. Pada saat yang sama keduanya juga akan mati. Ujian dimulai. Ujian kakak tertua dan senior ketiga sebenarnya di kota cahaya. Tempat ini sangat berbahaya sekarang. Saat Yu Hao merasa ngeri, dia juga depresi. Itu karena dia belum diberi informasi yang cukup. Dia seharusnya menyelamatkan mereka, tetapi dia tidak tahu lokasi tepatnya. Ini berarti bahwa mereka masih harus menemukan mereka sebelum menyelamatkannya. Itu akan sangat menyulitkan. Namun Yu Hao tiba-tiba memiliki perasaan aneh pada saat ini. Dia tertegun ketika menyadari bahwa aura lembah cinta Yin yang tampaknya telah mengalami semacam transformasi. Manfaat langsung dari transformasi ini adalah ia sekarang dapat terhubung dengan dunia spektralnya. Ini berarti bahwa dia bisa menggunakan kekuatan yang ditinggalkan oleh penatua Yilai Kese jika dia tidak punya pilihan. Pada saat yang sama, dia juga bisa Yu Hao meraih tangan Wang Dong-er dan membaca mantra. Cahaya menyala dan keduanya menghilang. Pada saat berikutnya, dunia yang dingin dan menyeramkan berada tepat di depan mereka. Dunia spektral Yu Hao, peninggalan penatua Yilai Kese. Dunia spektral yang diciptakan oleh penatua Yi memang luar biasa. Yu Hao segera merasakan bahwa kendali lembah cinta terhadapnya telah lenyap. Ini berarti bahwa dia seharusnya tidak terpengaruh oleh lembah jika di sini. Yu Hao menghela nafas. Lembah pertanyaan cinta terlalu licik. Misiku adalah untuk menyelamatkan senior tertua dan ketiga, dan dengan demikian beberapa pembatasan yang aku lakukan juga telah dibebaskan. Memang benar bahwa dia tidak akan terpengaruh oleh kekuatan lembah di dunia spektralnya. Namun bisakah dia benar-benar membiarkan BB dan Susansi dan melarikan diri dengan Wang Dong-er? Jelas itu bukan pilihan yang benar. Kamu akhirnya di sini. Aku pikir kau penipu. Seru sebuah suara kesal. Sosok kuning muncul dan Ye Guyi yang marah muncul di depan mereka. Dia sangat marah ketika Yu Hao mengalahkannya dengan kemampuannya. Dia sudah setengah yakin dengan apa yang dikatakannya. Setelah itu kekuatan Yu Hao membawanya ke tempat ini di mana mayat hidup ada di sekitarnya. Dia tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tetapi mayat hidup ini tidak mendekatinya. Dan aura dalam dunia spektral ini terlalu tidak nyaman dan menjengkelkan baginya. Karena dia memiliki jiwa bela diri malaikat suci. Yu Hao meminta maaf saat dia berkata, "Maaf Ye Guyi, kami telah bertemu dengan sedikit situasi khusus. Aku akan membawamu keluar sekarang, namun kami akan membutuhkan bantuanmu saat kita keluar. Teman-teman kita terjebak di kota cahaya. Kita perlu menyelamatkan mereka." Ye Guyi mendengus dingin. "Kenapa aku harus membantumu? Kamu adalah seorang mas roh iblis yang menjijikkan. Aku masih belum jelas tentang siapa kamu."
Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.